Oke guys, welcome back to Cakradipar Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Donghua Battle Through the Heaven Season 5 episode ke-159. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Sekte Singa telah benar-benar menyerang aliansi Yan, dan meskipun para alkemis telah mengaktifkan formasi pelindung kota, formasi tersebut masih bisa dihancurkan setelah si Tian memerintahkan pasukannya untuk mengeluarkan meriam singa. Pertempuran pun pecah dengan kacau dan Sekte Singa yang dibackingi oleh Aula Jiwa benar-benar memiliki kekuatan yang di atas angin, sehingga aliansi Yan terus-menerus ditekan tidak terkecuali Medusa maupun Shoishan yang bertugas untuk melindungi Xiao Xiao. Situasi menjadi semakin berbahaya ketika dua asisten Tianjun ke-9 Moyu malah menargetkan Xiao Xiao dan menyebabkan jantung Kanjeng hampir lepas dari tempatnya tatkala melihat putri semata wayangnya jatuh ke tangan Aula Jiwa. Untungnya cepat sebelum antek dajal Aula Jiwa itu benar-benar menyakiti Xiao Xiao, datanglah bapaknya, siapa lagi kalau bukan Kang Pak Boy Shoyin yang langsung menghabisi si asisten Moyu sebelum kemudian memanggil 30 elit dojun dataran tengah yang telah dia bawa untuk menghancurkan musuh tanpa tersisa. Gimana cerita selengkapnya? Tanpa lama-lama mari kita ucapkan kata kuncinya 3, 2, 1. Terobos saja laku. Sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Shoyin, 30 elit dojun dataran tengah itu langsung menyerbu ke arah musuh dan hanya dalam beberapa detik yang singkat terdapat hampir separuh dari keseluruhan armada Sekte Singa telah dihancurkan. Xiao Xiao tampak senang melihat bapak om-om yang tidak dia kenal tiba-tiba muncul dan membantu menggeprek rombongan om-om menakutkan yang sebelumnya mengganggu mereka. Shoyin menyapa Xiao Xiao dengan ramah ketika berkata bahwa dia akan segera membawa gadis kecil itu kembali ke benteng kuning misterius. Sebelum tiba-tiba saja dikagetkan dengan kemunculan ular gemes yang sangat dia kenal, siapa lagi kalau bukan Xiao Chai. Belum selesai kekagetan Shoyin ketika melihat ular peliharaannya tiba-tiba muncul. Sekarang dia dibuat lebih terbagong-bagong lagi ketika menyaksikan bocil yang mungkin belum genap berusia 5 tahun bisa berlari di udara dan menjadi terbagong-bagong kuadrat akar pangkat 3 setelah melihat gadis itu berlari hanya untuk menubruk sosok perempuan yang masih bayangannya selalu terngiang-ngiang atau di pikiran Shoyin. Siapa lagi kalau bukan Cailin alias Ratu Medusa. Tanpa mempedulikan tatapan Shoyin yang melebar, Medusa fokus memeriksa keadaan Xiao Xiao dan ingin memastikan bahwa putri kesayangannya itu berada dalam keadaan baik-baik saja. Namun tidak hanya Medusa yang khawatir pada Xiao Xiao, gadis kecil itu juga menunjukkan kekhawatiran sekaligus kesedihan tatkala melihat wajah rupawan ibunya yang penuh luka hingga membuat Medusa langsung menggeleng pelan seolah meyakinkan bahwa dia baik-baik saja. Shoyin hanya bisa menatap Medusa dan gadis kecil yang terus membuatnya bertinyi-tinyi akan identitasnya itu dengan pandangan haru sekaligus overthinking. Apalagi setelah beberapa saat kemudian sosok ratu yang telah mengisi hampir separuh cerita hidupnya itu mendekat sambil berkata Medusa senang atas kepulangannya. Namun sebelum momen temu kangen yang mengharukan sekaligus mengenakan antara Shoyin dan Medusa terjadi, pertemuan keluarga perdana itu justru malah diganggu oleh kebarbaran si Tian yang langsung melibas dua ahli dojun yang dia bawa sebelum kemudian berkata bahwa Shoyin juga akan segera menerima perlakuan yang sama. Shoyin meminta Medusa membawa Xiao Xiao pergi dulu sebelum kemudian terlibat baku hantam dengan si Tian yang sudah sangat emosi menyaksikan bagaimana bocil kemarin sore ini seolah ingin membalikan situasi hanya dengan kemunculannya. Sayang bukannya Shoyin hanya seolah ingin membalikan, melainkan pemuda itu memang benar-benar memiliki kemampuan untuk membalikan situasi karena hanya dengan satu saja serangan yang dia lancarkan, sang kepala aliansi Yan itu berhasil membuat si Tian langsung dikalahkan tanpa berkutik sedikit pun. Baru setelah mengalahkan si Tian, Shoyin dengan nada penekanan langsung meminta Moyu menunjukkan dirinya dan membuat kabut hitam berkelakar di langit benteng kuning misterius ketika sang Tianjun ke-9 Aula Jiwa itu meminta anjing liar muda itu tidak banyak bicara omong kosong yang tidak penting.
还敢凌云皇妃！ Meskipun demikian, Moyu senang juga Shoyen tiba-tiba muncul di tempat ini karena hal itu mengartikan bahwa dia tidak perlu mencari pemuda yang menjadi buronan utama Aula Jiwa itu dengan susah payah. Moyu dengan nada mengancam berkata bahwa hari ini dia akan membawa Shoyen ke hadapan kepala Aula Jiwa. Namun sayang, sang tuan muda ketiga keluarga Shou tidak yakin bahwa Tianjun ke-9 tersebut memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Tidak terima di roasting secara terbuka oleh bocah kemarin sore seperti Shoyen, Moyu pun menjadi marah dan segera menyerang pemuda itu dengan ki es kegelapan miliknya. Namun ternyata si bocah kemarin sore yang sangat menguji kesabarannya itu justru bisa membebaskan diri dari penjara es yang dia ciptakan sehingga Tianjun ke-9 pun harus mengeluarkan lebih banyak teknik kuatnya untuk menunjukkan betapa Shoyen masih tidak memiliki kemampuan untuk menentangnya. Sayangnya situasi tidak berjalan seperti yang Moyu harapkan karena senyata-nyatanya Shoyen memang memiliki keterampilan yang lebih dari cukup untuk bertarung seimbang melawannya. Malah pemuda itu tampak mengalami peningkatan kekuatan signifikan sehingga berhasil membuatnya berada dalam kondisi terpojok. Akhirnya Moyu pun menggunakan kartu asnya yaitu penjara jiwa dan berencana untuk menggeprek bocil FF itu di dalamnya. Tapi ternyata... Tapi ternyata penjara jiwa Moyu itu masih tidak dapat menimbulkan kerugian apapun untuk Shoyen dan tepat ketika itulah sang Tianjun ke-9 menyadari bahwa bocil kemarin sore yang terus dia remehkan itu sebenar-benarnya telah memiliki kekuatan yang lebih unggul daripada dirinya sebagai ahli Dojun bintang 8 puncak. Karena menyadari kekuatan Shoyen sudah meningkat dengan sangat mengerikan, Moyu pun tidak memiliki pilihan kecuali melarikan diri. Namun sayang, Shoyen sama sekali tidak berencana untuk membiarkan Tianjun Aula Jiwa itu pergi sebelum kemudian mengaktifkan telapak tangan penciptaan agung untuk menghancurkan Moyu sampai ke jiwanya. Moyu tidak tahu apa yang terjadi ketika tiba-tiba saja kekuatan isap yang padat meledak dari dalam lubang hitam yang Shoyen ciptakan, di mana lubang hitam itu sama sekali tidak bergeming bahkan setelah menerima beberapa serangan darinya. Moyu menjadi sangat panik ketika merasakan tangan kirinya masuk ke dalam lubang dan langsung dihancurkan hanya dalam beberapa detik yang singkat. Namun bahkan setelah Moyu mengambil resiko dengan tangan kirinya, Tianjun ke-9 itu masih tidak dapat membendung kekuatan isap telapak penciptaan agung dan di tengah ancaman kematian yang mengerikan itulah tiba-tiba Moyu call a friend dan meminta seseorang yang dia panggil sebagai kakak keempat untuk memberikan pertolongan. Lemah. Dalam keputusasaan, Moyu meminta si kakak keempat untuk bekerja sama dengannya untuk menghancurkan Shoyen. Namun Shoyen tidak ingin mendengar omong kosong menyebalkan itu lebih jauh ketika berkata bahwa dia akan menghancurkan Moyu lebih dulu. Moyu semakin dan semakin panik ketika merasakan kekuatan isap telapak penciptaan agung menjadi jauh lebih kuat lagi dan meraung ke langit meminta agar si kakak keempat ini segera menyelamatkannya. Ketika itulah seekor naga raksasa berdarah turun dari gulungan awan merah yang mengamuk di langit dan membuat Moyu langsung memperingatkan Shoyen untuk segera pergi kalau tidak mau dilahap oleh naga darah dan akhirnya naga raksasa berdarah itu benar-benar menelan Shoyen, bola penciptaan agung, dan Moyu yang terhisap ke dalamnya bulat-bulat sebelum kemudian menggeliat di langit benteng kuning hingga membuat semua orang memekik panik menyaksikan kepala aliansian itu benar-benar dilahap oleh naga darah. Namun ketika si naga darah akan segera mengambil korban lain dari anggota aliansian yang berada di benteng, permukaan tubuhnya sudah mengalami retakan yang menyebar dengan cepat sebelum akhirnya benar-benar diledakkan dari dalam oleh ayunan penggaris besar Shoyen yang dia lahap sebelumnya. Anggota aliansian yang sebelumnya khawatir melihat Shoyen dijadiin bahan mukbang oleh naga darah segera berubah menjadi lega dan gembira karena kepala aliansi mereka itu masih dalam keadaan baik-baik saja. Sudah bosan main hucu-hucu Hotahe dengan Aula Jiwa, Shoyen pun meminta bala bantuan Moyu itu segera menunjukkan dirinya dan menyebabkan aura berdarah yang sangat padat langsung menyebar memenuhi seluruh arus langit kuning. Tepat ketika aura berdarah ini
ini muncul, tiba-tiba saja Dojun dataran tengah yang Shoyen bawa menunjukkan keterkejutan dan mulai bertinyi-tinyi. Apakah aura berdarah ini berasal dari ahli legend dataran tengah yang tiba-tiba saja menghilang tanpa penyebab yang jelas? 那已经是好久之前。 Pada saat yang bersamaan itulah sesosok perempuan dengan aura berdarah merobek langit dan berjalan santai di tengah kabut darah ketika meminta semua orang-orang berhenti mengungkit identitas lamanya karena saat ini dia sudah memiliki identitas baru sebagai Tianjun keempat Aula Jiwa. Begitu Suhe muncul, sisa-sisa sekte singa yang masih hidup langsung berteriak kegirangan dan meminta backingan mereka itu untuk membalaskan dendam sekte singa dengan menghancurkan aliansian. Namun bukannya bantuan yang mereka dapatkan, melainkan kemarahan Suhe yang empat banget melihat banyak sampah berserakan di sekte singa dan memutuskan untuk menghancurkan sisa-sisa sekte singa itu dengan transformasi darah miliknya yang sempat menjadi salah satu teknik paling mengerikan di dataran tengah. Si Tian yang baru saja bangun dari kebengekannya dengan marah juga tidak luput dari tindakan kejam Suhe dan hanya dalam beberapa detik yang singkat hampir semua anggota sekte singa telah dihancurkan oleh backingan mereka sendiri. Shoyen baru saja meminta bantuan para ahli Dojun dataran tengah untuk membawa anggota aliansi Yan ke tempat aman ketika tiba-tiba saja Suhe menjadikan dirinya dan semua orang yang berada di benteng kuning misterius sebagai target transformasi darah selanjutnya. Bahkan Shoyen tidak kuasa menahan kesakitan akibat dari transformasi darah yang digunakan oleh Suhe dan hal itu membuat sang tuan muda ketiga keluarga Xiao itu langsung mengeluarkan paksa teknik Tianjun keempat dari dalam tubuhnya dengan segel klan Xiao. Tianjun keempat Aula Jiwa langsung terkejut melihat tato klan Xiao yang sudah punah selama ribuan tahun tiba-tiba saja muncul kembali dan hal itu membuatnya berpikir bahwa Shoyen merupakan ancaman yang sangat besar untuk Aula Jiwa. Tidak bisa menggunakan transformasi darah pada Shoyen untuk membuat Suhe kehabisan ide karena sekarang Tianjun keempat Aula Jiwa itu sekali lagi mengubah targetnya dan membuat transformasi darah mulai menyerang semua orang yang ada di benteng kuning misterius. Meskipun sama-sama seorang elit Dojun, Shoyen memiliki banyak kekuatan tersembunyi sehingga ahli Dojun lain auto kesakitan karena tidak bisa mengusir transformasi darah seperti yang pemuda itu lakukan. Melihat keluarga dan teman-temannya malah menjadi sasaran Suhe selanjutnya jelas saja membuat Shoyen tidak dapat menahan emosi dan mulai menyerang Tianjun keempat Aula Jiwa itu dengan berbagai teknik yang dia miliki. Namun sayang jarak kekuatannya dengan sang Tianjun darah itu terlalu jauh sehingga betapa banyak pun teknik yang Shoyen keluarkan tidak ada satupun yang bisa menimbulkan kerugian besar untuk Suhe. Nah, ketika Suhe sudah merasa di atas angin itulah dia justru masuk ke dalam perangkap Shoyen yang memang sengaja mengulur waktu dan mengalihkan perhatian sang Tianjun keempat karena memang sedang menciptakan teratai api pemusnahan. Suhe sudah tidak dapat menghindar lagi ketika tiba-tiba saja teratai warna-warni yang sangat indah namun mengerikan itu muncul di hadapannya dan membuat akhirnya melihat sendiri betapa pemuda buronan aula itu memang benar-benar bisa menyatukan 4 jenis api surgawi. Sayangnya segala hal yang ingin dilakukan Suhe sudah terlambat dan Tianjun keempat Aula Jiwa itu tidak lagi bisa melakukan langkah-langkah pencegahan ketika tubuhnya diledakkan dengan begitu kejam oleh amukan teratai api pemusnahan dan menciptakan gelombang letusan doki dahsyat yang menghancurkan awan berdarah sang Tianjun. Akhirnya Suhe pun mengalami luka yang sangat parah setelah menerima ledakan teratai api pemusnahan di jarak yang begitu dekat dan hal itu membuatnya tidak punya pilihan kecuali melarikan diri lebih dulu sambil mengudarakan ancaman bahwa dia pasti akan membuat Shoyen membayar atas apa yang pemuda itu lakukan hari ini. Berkat kemunculan Shoyen, ekspansi sekte singa yang mengancam aliansi Yan pun berhasil digagalkan dan para petinggi aliansi langsung menangkap sisa-sisa anggota sekte singa yang tersisa sebelum bertanya kepada Shoyen tentang apa yang harus dilakukan.
Xiaoyan memberikan penawaran untuk bergabung dengan aliansi dengan tulus atau menerima kematian dengan kejam. Meskipun untuk saat ini krisis berhasil dicegah, Xiaoyan masih merasa ancaman aula jiwa masih akan terus ada, dan karena itulah dia benar-benar harus menghancurkan aula jiwa sampai ke akar-akarnya demi melindungi aliansi Yan yang merupakan tempat di mana keluarganya berada. Edian, akhirnya Lian Xian berhasil diselamatkan nih sama Kang Pak Boy. Meskipun abis Moyu terbitlah Suhe, masih bisa dilibas semua samanya sama Oyen. Nah, harusnya sih kalau dari versi novelnya, abis penyerangan ini Xiaoding bakal menyelenggarakan pernikahan buat adik bungsunya sama Kanjong Manis. Apakah pernikahan itu benar-benar bakal terjadi atau studionya bakal ngubah alur lagi si anak udel mereka? Apakah di episode selanjutnya Xiaoyan akan mengetahui identitas Xiao Xiao sebagai anak gadisnya? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva Reinkarnasi minggu depan. Rama di sini pamit. Bye bye.